Marsinah, buruh dibunuh gara-gara minta upah naik Rp 550. Wanita itu diculik, disiksa dan disekap 3 hari. Tewas mengenaskan dengan peluru menembus lubang kemaluannya. Namanya Marsinah. Dia bukan penjahat, hanya seorang buruh. Harus mati cuma gara-gara menuntut upah naik Rp 550. Marsinah bekerja di PT Catur Putra Surya di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah pabrik yang memproduksi jam tangan. Awal tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan edaran berupa imbauan pada perusahaan untuk memberikan kenaikan gaji sebesar 20% bagi karyawannya. Namun PT CPNS mengikuti imbauan ini. Blood shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Kalau kita bicara mengenai persoalan-persoalan di dunia kerja saat ini, tidak banyak berubah sebenarnya ya, dari perkara-perkara yang sifatnya normatif, apa yang seharusnya menjadi ketetapan atau menjadi hak para pekerja. Misalnya, soal upah. Setiap tahun para buruh pekerja masih harus berjuang untuk menaikkan upahnya. Dan upah kita saat ini masih berkisar persis seperti upah minimum atau sedikit di atas upah minimum. Tapi ini masih jauh dari apa yang disebut sebagai upah layak. Upah yang bisa menjamin kesejahteraan dan martabat hidup seseorang bersama keluarganya. Kemudian juga ada persoalan status pekerjaan sekarang ini. Ada banyak pekerjaan yang sifatnya kontrak. Tidak banyak perusahaan membuka kesempatan orang untuk bekerja sebagai pekerja karir. Orang tidak lagi punya kepastian mengenai masa depannya. Orang tidak lagi bisa membuat perencanaan bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi keluarganya. Sehingga pekerjaan tidak membawa kepastian, tapi malah menghasilkan banyak ketidakpastian, kegelisahan. Kemudian juga masih ada persoalan kebebasan berserikat bagi para buruh, para pekerja. Meskipun kabarnya sekarang ini serikat buruh begitu banyak dan kuat, tetapi sebenarnya di lapangan kalau kita melihat sungguh-sungguh banyak perusahaan melarang buruhnya untuk berserikat dengan satu dan lain hal. Padahal itu sebenarnya melawan undang-undang. Lalu persoalan-persoalan lain yang masih terkait dengan hak normatif seperti perjanjian kerja bersama, lalu keselamatan kerja, hak para buruh atas jaminan kesehatan dan seterusnya. Masih banyak hal yang menjadi keprihatinan kita bersama dan sayangnya itu hal-hal yang sifatnya masih sangat mendasar bagi kesejahteraan para pekerja. Ajaran sosial gereja itu dimulai dengan keprihatinan gereja mengenai dunia kerja, mengenai para buruh. Mungkin saudara-saudari tahu ajaran sosial gereja dimulai dengan ensiklik Paus Leo ke-13 yang berjudul Rerum Novarum. Ini terbit pada tahun 1891. Jadi akhir abad ke-19. Dan dokumen ini bicara mengenai upah buruh yang layak. Bicara mengenai kebebasan berserikat. Bicara mengenai hak anak-anak untuk mengalami masa kanak-kanak yang gembira dan bukannya bekerja. Jadi sejak awal keprihatinan gereja yang dituangkan di dalam dokumen ajaran sosial gereja adalah mengenai martabat manusia. Nah, saya kira ini prinsip penting dalam ajaran sosial gereja, bahwa setiap orang adalah citra Allah, sehingga kita semua punya kewajiban untuk mengembangkan diri.
kita semua punya kewajiban untuk melindungi setiap individu. Karena setiap individu ini bermartabat. Termasuk juga di dalam sistem ekonomi. Salah satu prinsip penting ajaran sosial gereja adalah bahwa ekonomi ini ada demi kesejahteraan para buruh, kesejahteraan bersama, kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya, masyarakat diperbudak demi kemajuan ekonomi. Misalnya di dalam tulisan-tulisan Paus Benediktus ketika bicara mengenai sistem ekonomi yang menyejahterakan, beliau selalu mengatakan ekonomi ini adalah ekonomi persaudaraan, ekonomi yang menjadikan solidaritas sebagai prinsip penting mengatur ekonomi. Kemudian Paus Fransiskus di dalam satu suratnya Evangelii Gaudium mengkritik sistem ekonomi yang malah mengucilkan orang, yang malah mengucilkan masyarakat. Jadi sekali lagi prinsip penting di dalam ajaran sosial gereja adalah penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk martabat para pekerja, martabat buruh, martabat siapapun sebenarnya. Dan seluruh tatanan masyarakat ini termasuk ekonomi harus diatur agar masyarakat dan martabat manusia ini dijunjung tinggi, bukan sebaliknya. Kemudian juga ada satu prinsip lagi di dalam ajaran sosial gereja, yaitu prinsip bahwa kerja itu lebih penting daripada modal. Ini ada dalam ensiklik yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II, yaitu Laborem Exercens pada tahun 1981. Ensiklik ini jelas-jelas mau mengatakan pentingnya kerja di atas modal, bahwa penyebab utama terjadi segala sesuatu di dunia ini, ada produktivitas dan segala hal, itu adalah karena kerja manusia. Maka kita harus menghargai kerja manusia. Kita harus menghargai manusia, harkat dan martabatnya itu sendiri. Nah sekarang andai kata orang bertanya kepada saya, apa yang harus dilakukan di dalam konteks setiap orang yang berbeda-beda? Mungkin dua hal yang bisa saya katakan. Yang pertama adalah untuk para pekerja, untuk para buruh, karyawan, perjuangkanlah hak-hak Anda. Anda punya hak sebagai warga negara, tetapi paling penting adalah Anda punya hak sebagai manusia yang bermartabat. Jadi perjuangkanlah hak-hak Anda ini. Jangan diam saja, berkumpullah bersama dan memperjuangkan apa yang menjadi hak Anda. Lalu yang kedua, bagi orang-orang yang mempunyai tanggung jawab kepada banyak orang lain, artinya apakah Anda itu manajer, apakah Anda pemilik sebuah perusahaan atau organisasi, yang bisa kita lakukan adalah memperhatikan kesejahteraan karyawan. Perhatikan hak-hak mereka, penuhilah hak-hak mereka. Begitu juga organisasi-organisasi yang bernaung di bawah gereja, seperti paroki, seperti biara. Semua juga punya karyawan, semua punya anak buah, katakanlah begitu. Jadi perhatikanlah kesejahteraan mereka, penuhilah hak-hak mereka. Juga dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita masing-masing, mungkin Anda punya asisten rumah tangga. Perhatikan hak mereka, penuhilah kewajiban Anda untuk memberi upah yang layak bagi mereka, suasana kerja yang tidak menindas, dan hal-hal yang membuat martabat manusia ini, intinya martabat manusia ini senantiasa dijunjung tinggi. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Banyak sebenarnya, tetapi prinsipnya pertama-tama adalah memperjuangkan hak kita sebagai pekerja, dan yang kedua memenuhi hak orang-orang di sekitar kita. Kalau kita adalah para manajer atau pemilik sebuah usaha.
Solidarity forever.